Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaili dan rekan saya Siti Nurbaiti. Kami dari Pendidikan Fisika Universitas Sriwijaya. Kita akan membahas mengenai gaya elektrostatis. Gaya elektrostatis berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar benda atau muatan dan sebanding dengan besarnya muatan tersebut. Maka dari itu, gaya elektrostatis sering disebut juga gaya Coulomb. Muatan listrik yang sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Gaya tarik atau gaya tolak inilah yang dinamakan gaya elektrostatik. Percobaan yang dilakukan oleh Coulomb, seorang fisikawan Prancis, menunjukkan bahwa jika kamu menggandakan dasar muatan, gaya yang ditimbulkan akan berganda juga. Jika jarak antar muatan digandakan, maka gaya yang timbul menjadi seperempat gaya mula-mula. Jadi, kesimpulannya, besarnya gaya elektrostatis antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan besarnya muatan masing-masing, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua muatan tersebut. Hasil dari percobaan Coulomb ini menghasilkan sebuah persamaan, yaitu F sama dengan K Qi A dikali Qi B per R kuadrat AB, di mana K merupakan tetapan yang bernilai 9 dikali 10 pangkat 9, F adalah gaya Coulomb dalam satuan Newton, Qi A merupakan muatan pertama atau muatan B dengan satuan Coulomb, Qi B merupakan muatan kedua dalam satuan Coulomb, RAB merupakan jarak antar dua muatan. Nah, yang pertama, ada dua muatan yang sejenis, maka akan menghasilkan suatu gaya yang tolak-menolak dengan arah Qi A ke kiri dan arah Qi B ke kanan. Yang kedua yaitu muatan yang berlawanan jenis. Apabila kedua muatan ini didekatkan, maka akan menghasilkan gaya tarik-menarik, di mana Qi A akan menarik Qi B dan Qi B akan menarik Qi A. Ingat bahwa gaya elektrostatik ini merupakan besaran vektor. Nah, bagaimana jika muatannya lebih dari dua muatan? Bagaimana gaya elektrostatiknya? Apakah ada yang tahu, teman-teman? Ya, jika muatannya lebih dari dua, maka berlaku prinsip superposisi atau penjumlahan. Maka, total gaya yang dialami oleh Q1 adalah jumlah dari masing-masing gayanya, di mana F1 ialah F21 ditambah F31 ditambah F41. Selanjutnya, medan elektrostatik. Apa ya medan elektrostatik? Dengan konsep medan ini, kita memandang sebuah muatan listrik Q sebagai sumber yang memancarkan pengaruh listrik ke segala arah. Pengaruh listrik ini dinamakan medan. Dapat dilihat bahwa pada muatan positif, arah medannya keluar, sedangkan pada muatan yang negatif arahnya memasuki atau ke dalam. Muatan listrik. Partikel subatom yang bermuatan negatif disebut sebagai elektron, sedangkan partikel subatom yang bermuatan positif disebut sebagai proton. Pada umumnya, jumlah elektron dan proton pada atom-atom sebuah benda adalah sama, sehingga atom-atom pada benda tersebut tidak bermuatan atau netral. Namun, apabila benda tersebut berinteraksi dengan benda lain, maka benda tersebut dapat kelebihan atau kekurangan elektron.
untuk mendeteksi adanya muatan listrik pada sebuah benda digunakan suatu alat yang bernama elektroskop. Elektroskop ini memiliki kepala untuk menerima interaksi muatan benda lain dan pita aluminium pada bagian bawah yang dapat membuka atau menutup akibat interaksi muatan. Apabila sebuah benda bermuatan listrik didekatkan dengan kepala elektroskop, maka pita aluminium akan membuka karena gaya tolak-menolak yang terjadi pada daun pita aluminium. Terdapat suatu muatan Q menuju suatu titik dengan jarak R, maka besarnya medan listrik atau elektrostatik ini bergantung pada jaraknya dari muatan sumber dan juga besarnya muatan sumber. Mengikuti suatu persamaan yaitu E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per R kuadrat dikali R vektor, di mana E merupakan suatu medan listrik, Q merupakan muatan dalam satuan kolom, R merupakan jarak dalam satuan meter, dan R yaitu vektor dari muatan tersebut. Jika terdapat sebuah muatan lain, kita misalkan Q0, ditempatkan pada titik tersebut, medan elektrostatis bisa kita gunakan rumus yaitu 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per R kuadrat dikali R vektor. Nah, maka muatan tersebut akan mengalami suatu gaya elektrostatik yaitu F sama dengan Q0 dikali E. Sama halnya dengan gaya elektrostatik, medan elektrostatik ini merupakan suatu besaran vektor yang memiliki nilai dan arah. Maka berlaku juga suatu prinsip superposisi atau penjumlahan jika muatan tersebut lebih dari satu. Maka E total dapat kita hitung dengan penjumlahan E1 ditambah E2. Dengan perumusan E total sama dengan 1/4 pi dikali epsilon 0 dikali penjumlahan dari Q1 per R01 kuadrat dikali R0 vektor ditambah dengan Q2 per R02 kuadrat dikali R02 vektor. Nah, jika muatannya lebih dari satu muatan, maka medan total di suatu titik tersebut bisa kita gunakan suatu prinsip superposisi atau penjumlahan dari seluruh medan dengan perumusan yaitu E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali sigma Q per R kuadrat dikali R vektor. Baiklah, kita akan membahas contoh soal dari hukum Coulomb yang merupakan perbandingan. Terdapat sebuah soal yaitu dua buah muatan listrik identik, tetapi bermuatan tidak sama, diletakkan terpisah seperti pada gambar. F adalah gaya elektrostatis pada kedua muatan. Jika jarak kedua muatan dijadikan setengah R, maka berapa gaya elektrostatisnya? Kita gunakan suatu persamaan gaya Coulomb yaitu F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Dari perumusan tersebut kita ketahui bahwa F dengan R berbanding terbalik, yaitu F sama dengan 1 per R kuadrat. Jika ada F2 per F1, maka R1 kuadrat per R2 kuadrat. Maka kita masukkan F1 sama dengan F, berarti
F2 per F sama dengan R1-nya R, maka R kuadrat. R2-nya 1/4 R, yang dari 1/2 R kita kuadratkan menjadi 1/4 R kuadrat. Di sini kita coret R-nya, sehingga kita dapatkan F2 sama dengan 4F. Maka jawabannya yaitu B. F2 sama dengan 4F. Nah, kita sudah sampai di penghujung video. Jangan lupa bahwa gaya elektrostatik ini disebut juga sebagai gaya Coulomb, di mana merupakan gaya tarik atau gaya tolak-menolak suatu muatan listrik. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Nur Laili dan rekan saya Siti Nurbaiti pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.